Kenapa mereka ditolak? Yang pertama, mereka belum punya persiapan dan belum punya pengetahuan. Sekali lagi, kalau hari ini Anda buka usaha apapun, bisnis apapun, terus Anda tidak punya pengetahuannya, Anda tidak mau belajar dari awal, dan Anda tidak mempersiapkan. Misalnya kita ngomong mau buka depot. Buka depot aja kita harus persiapkan tempatnya, kita harus tahu lokasinya, kita harus tahu yang terdekat ini yang buat orang itu depot itu bisa laku atau enggak, enak atau enggak, kita coba tes dulu masakannya, kita punya persiapan. Terus kita belajarnya, belum lagi kita tuh nanti promosinya seperti apa, ini semua persiapan. Tapi seringkali di bisnis ini kenapa banyak orang sekali lagi muntaber, mundur teratur tanpa berita, gara-gara apa? Ya gara-gara mereka nggak mempersiapkan dirinya dengan benar. Saya sharing di New Enterprise Orientation ini 5 persiapan seorang enterpriser di awal supaya Anda bisa mempersiapkan diri. Yang pertama, persiapan mental dan sikap. Mental dan sikap seperti apa yang harus disiapkan? Yang pertama adalah hilangkan rasa malu yang salah. Rasa malu yang salah, gengsi atau takut yang salah. Maksudnya rasa malu yang salah seperti apa? Bapak Ibu rekan-rekan, kalau Anda malu itu kalau Anda itu melanggar aturan dari agama yang Anda yakini dan itu menjadi dosa, itu Anda malu. Itu Anda takut. Ya. Tetapi kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak berdosa, makanya katanya mentor saya adalah selama tidak berdosa, lakukan. Nah kalau itu dosa, ya jangan dilakukan. Dalam artian gini, malu seringkali gini, gengsi, malu yang salah gini. Nanti aku nawarin kalau sampai ditolak gimana, kok nggak mau gimana, ini malu yang salah. Terus gengsi, aku ini kan manajer perusahaan, aku ini direktur, aku ini kan pengusaha, aku ini seorang lawyer, aku ini seorang dokter misalnya. Wah kalau jual madu, masa dokter jual madu, masa lawyer, masa pengusaha jual madu, masa direktur jual madu. Bapak Ibu rekan-rekan, apa yang salah dengan menjual madu? Dosa kah? Enggak kan? Nah ini jangan sampai kita salah mengartikan dengan gengsi yang salah, ya takut yang salah, takut nanti diomongin orang, masa jadi pengusaha, jadi direktur, jadi manajer, jadi dokter kok malah jualan madu dan sebagainya. Dan pertanyaan saya sederhana, halal kan? Nggak ada yang dosa kan? Nggak ada yang salah dengan jual madu. Nah, yang kedua adalah mental dan sikap yang positif thinking. Banyak orang yang muntaber itu dikarenakan apa? Mereka sudah ketakutan karena belum ngomong sudah takut ditolak. Belum dilakukan sudah takut kalau nanti diginiin gimana, digituin gimana. Saya awalnya juga mengalami hal yang sama. Sekali lagi positive thinking. Kalau orang tuh ditelepon dan dia ngangkat dan ternyata dia nggak bisa untuk ketemu setelah padahal dia udah janjian sama kita. Ya positive thinking. Positive thinkingnya apa? Ya udah mungkin mereka memang nggak bisa, mereka sibuk. Udah, karena kalau kita nggak mau bisa mempositifkan diri kita sendiri, kita akan cepat frustasi. Dan kenapa penyebabnya muntaber? Saya ngomong sama Anda, semua enterprise. Apa yang membuat banyak orang itu muntaber di network marketing? Karena modalnya kecil. Kalau modal di bisnis kita cuma 150.000. Uang 150.000 uang apa? Jalan syukur, nggak jalan ya sudah, hitung-hitung amal. Nah, ini seringkali yang terjadi. Sehingga sulit sekali kita itu membuat diri kita positif. Nah, apalagi harus antusias. Nah, sikap yang antusias. Kenapa harus antusias? Karena modalnya kecil, jadi modalnya itu diri kita sendiri. Kalau kita nggak semangat, kita nggak antusias, terus kita mau nawarin orang. Contoh kita nawarin gini. Pak, Bu, ini saya punya produk kesehatan, mungkin Bapak Ibu tertarik. Apa ya produknya? Dari madu. Wah, saya nggak suka madu. Oh, nggak suka ya. Oh ya udah kalau nggak suka, makasih. Nah, kalau kita cuma seperti ini, nggak ada antusiasnya, terus kemudian juga kita sudah ketakutan sendiri, ya gimana mau hasil? Misalnya kalau misalnya kita menawarkan, ini ada produk madu dan sebagainya. Misalnya kita nawarkan, Pak, Bu, saya punya produk kesehatan, ini dari lebah madu, bagus banget loh. Oh, saya nggak suka madu. Pak, Bu, banyak orang awalnya saya juga seperti itu, tapi Bapak bisa saya cobain nanti kalau memang mau. Ibu juga bisa saya cobain. Tapi coba dulu lihat, kenapa kok manfaatnya? Bapak Ibu apa agamanya? Apa keyakinannya?
pasti kan juga dituliskan bahwa gunakan produk herbal untuk kesehatan, betul nggak? Nah, kalau kita menawarkan dalam kondisi antusias seperti ini, orang yang awalnya negatif nggak mau, pasti dia juga akan mikir ada perubahan. Ya, nah ini mental yang juga harus kita siapkan, yaitu apa? Bisa, tidak bisa, harus bisa. Awalnya sekali lagi saya tidak bisa langsung untuk ngomong dan antusias terus setiap harinya, tetapi sekali lagi bisa tidak bisa harus bisa. Dalam artian kalau orang lain bisa melakukan itu, saya harus bisa. Dalam artian saya berpikir sederhana, kalau Anda mau sukses, kalau saya mau sukses, saya mau kaya, saya harus antusias. Nggak ada yang bisa ditawar untuk hal itu. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus bisa. Nah ini yang harus kita lakukan, dan banyak orang bisa melakukan apa yang hari ini dilakukan oleh banyak enterprise yang sudah berhasil di HDI karena sudah disistemasi oleh billionaires. Kita tinggal ikuti, kita kerjakan, kita lakukan, kita akan terbiasa dan kita pasti bisa. Ya. Nah, yang kedua yang kita harus siapkan yaitu pola pikir pengusaha. Apa maksudnya pola pikir pengusaha? Yang namanya orang jadi pengusaha harus bisa membedakan antara investasi dan biaya. Apa maksudnya? Yang namanya investasi itu adalah apa yang Anda keluarkan untuk Anda membangun bisnis. Contoh, kalau Anda mau buka depot, Anda punya tempatnya, itu investasi. Anda harus punya mejanya, harus punya kursinya, itu investasi. Ya, begitu juga di bisnis ini. Kalau Anda mau menjalankan bisnis ini, Anda harus punya bukunya. Anda harus langganan Billionaires Education Center aplikasinya, BEC aplikasinya. Anda harus dengarkan dari CD-nya dari BEC. Ya, di HP Anda bisa upload. Nanti mungkin setelah training ini Anda akan bisa melihat bagaimana caranya untuk mendownload Billionaires Education Center, dan segera Anda download karena itu free dan Anda mendapatkan CD yang bisa Anda dengarkan secara gratis. Terus kemudian itu investasi. Anda juga harus punya HP, pasti itu investasi. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Anda jalan HD maupun nggak jalan HD? Punya HP enggak? Ya pasti hari ini punya, mayoritas punya. Apakah itu jadi biaya? Enggak. Kenyataannya enggak jalan HD pun tetap punya HP. Ya. Bedakan, yang namanya biaya itu apa? Contoh gini. Banyak orang, oh jalan HD ongkosnya gede. Saya harus keluar makan di luar loh. Kalau sekarang Anda makan di luar, itu kan keputusan Anda. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak jalan HD terus Anda bawa makanan sendiri? Sekarang pertanyaannya sederhana, Anda tidak jalan HD maupun jalan HD tetap makan nggak? Pasti tetap makan. Nah, pertanyaan ini investasi atau biaya? Banyak orang yang salah membedakan, tidak bisa membedakan mana investasi, mana biaya. Biaya juga untuk bisnis HD itu nggak bisa sepenuhnya Anda tanggungkan hanya cuman karena waktu Anda jalan HD semua Anda masukkan jadi biaya. Makan masuk, ya toh, transport. Nah, transport kalau memang untuk prospek, ya Anda masukkan biaya. Tapi kalau untuk nganter pacar, ya, nganter anak, nganter istri, loh, ini apakah biaya untuk HD? Banyak orang tidak bisa membedakan ini. Dan sehingga pada waktu mereka mendapatkan income atau bonus di HDI, mereka selalu mengatakan apa? Besar pasak daripada tiang, ikut HD bukan malah dapat besar, saya malah rugi dan sebagainya. Nanti dulu, ini gara-gara Anda tidak bisa membedakan pola pikir antara investasi dan biaya. Jadi bedakan ya, bedanya investasi dan biaya. Ingat, Anda tidak jalan HD maupun Anda jalan HD, Anda tetap butuh makan. Ya, Anda tidak jalan HD maupun jalan HD, Anda tetap punya HP, tetap butuh kuota. Nah, kuota yang terpakai untuk HP, untuk telepon prospek, untuk memang dengerin CD di aplikasi, nah itu masuk biaya. Tetapi yang bukan di luar untuk aktivitas untuk menghasilkan di HDI, berarti itu bukan biaya yang harusnya ditanggung oleh HDI dalam pada waktu Anda menjalankan bisnisnya. Ya, ini yang salah satu yang Anda harus bedakan. Karena seringkali orang nggak bisa bedakan di sana. Yang berikutnya adalah persiapan waktu. Persiapan waktu ini bukan masalah part time atau full time-nya. Sekali lagi, di HDI bukan masalah part time atau full time-nya. Tapi masalahnya adalah Anda profesional atau enggak. Yang namanya profesional, kalau Anda sudah memisahkan, membuat rencana kerja harian atau RKH, rencana kerja harian. Jadi misalnya kalau Anda seorang profesional, setelah pulang kerja, Anda baru menekuni bisnis HD Anda. Boleh aja, boleh aja.
sah aja. Tapi tetapkan pada waktu Anda memang mau menekuni itu, pastikan bahwa memang Anda harus mengerjakan. Jangan terus pada waktunya harusnya diplot untuk HD, tapi malah dibuat untuk nonton lah, malah dibuat ini, malah buat kongko-kongko, ngomong dan sebagainya yang tidak produktif dan tidak menjalankan HD-nya. Terus Anda akan menuntut bahwa HD nggak ada hasilnya. Pertanyaannya sederhana, berapa banyak waktu yang Anda luangkan secara profesional untuk mengerjakan? Nah ini tentunya pengaruh. Namanya bisnis itu waktu di awal dibangun pasti butuh waktu. Nah, buat rencana kerja hariannya. Waktu Anda untuk menekuni HDI kapan? Sekali lagi, rencana kerja, bukan rencana training. Maksudnya apa? Nah waktu training itu nggak dihitung sebagai Anda kerja. Karena waktu training ini ada persiapan. Yang di waktu kerja adalah pada waktu Anda di lapangan, Anda prospecting, Anda presentasi, Anda closing, Anda follow up. Nah itu adalah kerja yang menghasilkan. Tapi pada waktu Anda training itu nggak bisa dihitung kerja sebetulnya, ya. Kecuali memang Anda membantu rekan kerja Anda untuk mentraining. Apakah itu juga kerja? Sebetulnya enggak juga, tetapi ya namanya edukasi sistem. Itu juga bisa dihitung kerja, tetapi enggak sepenuhnya kerja. Karena kalau di awal-awal kita waktu menjadi peserta untuk ikut training, ya itu nggak bisa diomong kita kerja HDI. Ya, kerja ya pada waktu kita menghasilkan, kita mendidik rekan kerja kita itu bisa diomong kerja. Kita mendampingi rekan kerja kita bisa diomong kerja. Nah itu kapan kita harus tetapkan. Yang kedua adalah tetapkan prioritas waktunya. Prioritas waktu Anda itu harus benar-benar ada. Waktu kapan Anda harus mendampingi rekan kerja Anda, waktu Anda harus sponsoring sendiri, waktu Anda harus prospek sendiri, harus ada prioritasnya. Nah di situ Anda harus benar-benar bisa menetapkan. Kalau Anda nggak punya prioritas waktu dalam hal ini, apalagi yang hari ini Anda juga masih secara part-time, dalam tanda petik Anda juga mengerjakan pekerjaan lain, ya tentunya kalau Anda tidak punya prioritas, sekali lagi HDI akan menjadi yang nomor sekian. Nah ini yang membuat seringkali orang tidak mendapatkan hasil. Bapak Ibu rekan kerja sekalian, please, saya ngomong hari ini ke Anda bahwa HDI is a business. Ini pekerjaan, ini bisnis. Butuh waktu untuk dikerjakan. Ya, nggak ada yang namanya instan, nggak ada yang namanya nggak usah kerja, tahu-tahu bisa terima uang. Sorry to say, tidak bisa seperti itu di HDI. Anda harus kerja. Oke? Nah, terus kemudian Anda harus komitmen di waktu Anda. Pada waktu Anda menetapkan di rencana kerja Anda, waktu itu adalah untuk HD, ya untuk HD. Yang namanya profesional apa? Yang namanya profesional adalah yang bisa membatalkan waktu itu untuk HD hanya dua. Ada keluarga sakit atau Anda sakit sampai nggak bisa bangun. Yang kedua adalah ada keluarga meninggal. Selain itu, tidak boleh batal. Anda harus tetap mengerjakan. Nah itu yang namanya komitmen. Ya, pastikan Anda punya komitmen waktu, dan ini yang paling berat. Kenapa? Godaannya terlalu banyak. Selain godaannya terlalu banyak, ya, terus kemudian ya macam-macam. Hari ini godaan HP, godaan macam-macam lah ya. Anda tahu ya, semakin hari ini semakin terlalu banyak godaannya. Nah, persiapan yang berikutnya yaitu penampilan. Bapak Ibu rekan kerja yang saya kasih, saya cintai, yaitu Anda harus tahu bahwa this is a business. Hari ini pun saya juga berpenampilan profesional untuk Anda. Nah tentunya ini jadi cerminan. Kalau hari ini kita mau menawarkan bisnis, wah nilainya bisa sampai ratusan juta bahkan miliaran. Terus melihat penampilan Anda sendiri di cermin. Anda sendiri aja nggak yakin bahwa Anda ini bisa menawarkan bisnis. Ataupun Anda sendiri kalau Anda ngomong bahwa ini loh bisnis sekian ratus juta miliaran dan sebagainya hasilnya. Anda begitu melihat penampilan orang itu Anda nggak yakin, Anda sendiri bercermin ke Anda sendiri juga nggak yakin dengan diri Anda. Terus bagaimana Anda bisa meyakinkan orang lain? Nggak mungkin. Nah, bagi yang pria, sekali lagi saya tidak minta penampilan Anda harus mahal, enggak. Penampilan Anda sopan dan rapi, ya tentunya. Mulai dari rambut, ya usahakan rambutnya jangan gondrong, itu aja. Jangan juga gundul. Ya kenapa? Karena masih belum terbiasa orang di sini untuk gundul ya, meskipun ada ya kalau artis dan sebagainya, tapi masih belum terbiasa. Kecuali kalau memang sudah karena keadaan, kondisi, faktor genetik ya, karena memang harus botak dan sebagainya, itu lain kata. Ya, tetapi itu pun juga harus Anda gimana caranya Anda memperbaiki penampilan Anda. Kemudian wajah. Ya, ini juga
penting ya. Pastikan tuh bersih dan terus berseri ya, ini juga penting. Bau mulut, please jangan mau prospek makan durian atau makan pete terus yang Anda ajak ngomong nanti pingsan kena baunya. Ataupun Anda yang sudah juga punya bau mulut, masalah bau mulut. Ya, kita punya Prolis, ayo dikonsumsi. Apa itu Pak Prolis? Ikut PK, oke? Juga bau badan. Ya, jangan sampai orang tuh deket sama Anda sudah pingsan duluan, di presentasi sudah pingsan, nggak konsen kena bau badan Anda. Ya gimana Anda mau bisa menawarkan bisnis yang yang betul menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran tapi bau badan Anda tidak merepresent, tidak menarik. Saya tidak minta Anda harus wangi, pakai parfum yang mahal, enggak. Tetapi Anda harus jaga bersih dan tidak bau. Oke, itu minimal.